Halo Achievers, jumpa lagi dengan saya Sersahala Freddy Simanjuntak dalam pelajaran Ekonomi Lintas Minat. Pengelolaan atau manajemen bukan hanya diterapkan dalam kegiatan dan aktivitas organisasi, badan usaha dan perusahaan saja, melainkan juga diterapkan dalam kegiatan sekolah. Tanpa adanya manajemen, kegiatan di sekolah tidak akan berjalan dengan lancar. Perhatikan saja, mulai dari manajemen puncak yang diisi oleh kepala sekolah, kemudian manajemen menengah yang diisi oleh jajaran wakil kepala sekolah, dan manajemen bawah diisi oleh para guru dan staf. Semuanya merupakan satu kesatuan yang menjalankan fungsi manajemen sesuai tugas masing-masing. Achievers, saat ini kita akan belajar tentang penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Achievers, tujuan dari kegiatan manajemen di sekolah adalah yang pertama, untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah pada khususnya dan meningkatkan mutu pendidikan bangsa pada umumnya. Hal ini dilakukan melalui kurikulum pendidikan sebagai sarana peningkatan. Upaya ini perlu dijalankan karena berkaitan dengan kesatuan unit masing-masing fungsi manajemen sekolah. Achievers, berikut ini fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah menurut Daryanto. Yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan, terdapat kegiatan penerimaan siswa baru, pengakuan hasil belajar awal, dan persiapan pembelajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, tahapan pembelajaran, dan pola pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah evaluasi hasil belajar. Untuk menentukan sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran, perlu dilakukan evaluasi dengan menggunakan berbagai instrumen dan teknik hingga diperoleh sebuah sistem pelaporan. Dan yang keempat adalah evaluasi program. Evaluasi program merupakan proses pengukuran dan penilaian semua program yang berkenaan dengan konteks lingkungan eksternal, input, proses, output, dan outcome. Dalam lingkup yang paling kecil, penerapan fungsi manajemen kegiatan sekolah dapat kita lihat dalam bidang OSIS. OSIS merupakan organisasi siswa yang sah di sekolah. OSIS adalah kependekan dari organisasi siswa intrasekolah. Kata organisasi menunjukkan bahwa OSIS merupakan kelompok kerjasama antar pribadi yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Achievers, kita perlu mengetahui tujuan utama terbentuknya OSIS. Yang pertama adalah menghimpun ide, pemikiran, bakat, kreativitas, serta minat para siswa ke dalam salah satu wadah yang bebas dari berbagai pengaruh negatif dan luar sekolah. Yang kedua adalah mendorong sikap siswa, jiwa, dan semangat kesatuan dan persatuan di antara para siswa sehingga timbul satu kebanggaan untuk mendukung peran sekolah sebagai tempat terselenggaranya proses belajar mengajar. Dan yang ketiga adalah sebagai tempat dan sarana untuk berkomunikasi, menyampaikan pikiran dan gagasan dalam usaha untuk lebih mematangkan kemampuan berpikir, wawasan, dan pengambilan keputusan. Kita juga perlu mengetahui sebagai organisasi OSIS, OSIS memiliki perangkat-perangkat. Yang pertama adalah Dewan Pembina. Dewan Pembina terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kesiswaan, koordinator pembina, dan guru sebagai anggota. Yang kedua adalah perwakilan kelas yang terdiri dari siswa-siswi yang ditunjuk untuk mewakili tiap-tiap kelas yang nantinya akan duduk dalam MPK atau musyawarah perwakilan kelas. Yang ketiga adalah pengurus OSIS meliputi ketua 1, ketua 2, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2, dan beberapa staf atau seksi. Achievers, kita juga perlu mengetahui apa itu MPK. MPK atau Musyawarah Perwakilan Kelas adalah organisasi di sekolah yang bertugas mengawasi kinerja OSIS selama masa jabatan berlangsung. MPK terdiri dari siswa yang ditunjuk untuk mewakili kelasnya.
Anggota perwakilan kelas memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mewakili kelasnya dalam rapat perwakilan kelas. Yang kedua, mengajukan usul kegiatan untuk dijadikan program kerja OSIS. Yang ketiga adalah mengajukan calon pengurus OSIS berdasarkan hasil rapat kelas. Yang keempat adalah memilih pengurus OSIS dan daftar calon yang telah disiapkan. Yang kelima, menilai laporan pertanggungjawaban pengurus OSIS pada akhir masa jabatan. Yang keenam, mempertanggungjawabkan segala tugas kepada kepala sekolah selaku ketua pembina. Dan yang terakhir, bersama-sama pengurus menyusun anggaran rumah tangga. Achievers, demikian pelajaran kita pada pagi hari ini tentang penerapan fungsi manajemen dalam kegiatan sekolah. Sampai bertemu minggu depan, jaga kesehatan dan saya ucapkan terima kasih.